juga ya kita diberikan kesehatan. Nah Bu Madi, yang minta waktunya nih sebentar nih, yang mendapat tugas untuk melakukan supervisi kelas nanti untuk Bu Madi. Nah sebelumnya yang informasikan nanti untuk tahapan-tahapan kegiatan supervisi kelas itu nanti ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah sekarang kita sebelum kegiatan besok observasi, kita sekarang lakukan dulu kegiatan pra-observasi. Kita bincang-bincang santai, jangan pegang-pegang. Untuk kegiatan besok, Ibu sudah buat persiapannya? Untuk observasinya, biasanya sudah buat model aja. Boleh yang lihat? Ya, masih sederhana mungkin. Yang penting kan sudah ada, tidak perlu ya sempurna sekali, kita juga masih dalam tahap belajar. Koreksi. Nah, mungkin modul ajarnya sudah bagus, sudah lengkap, ada LKPD-nya, ini sudah bagus Bu. Terus dalam kegiatan kita berbincang-bincang nih dalam observasi ini, apa harapan Ibu untuk pembelajaran di kelas di observasi besok? Saat pembelajaran nanti. Untuk besok. Harapan Ibu itu seperti apa untuk pembelajaran di kelas besok saat observasi? Ya, saya sih berharap saat pembelajaran nanti anak-anak itu lebih aktif. Pembelajaran yang berencana, anak-anak pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi anak-anak. Ini berarti harapan Ibu untuk besok itu pembelajaran itu akan lebih terencana, anak-anak bisa lebih aktif dan juga bisa menyenangkan. Jadi besok ini Ibu akan ngambil mata pelajaran matematika, terus dengan materi pecahan, menggunakan model pembelajaran discovery learning. Terus menurut Bu Made nih, pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya itu seperti apa? Sebelumnya pembelajaran yang lakukan di kegiatan pembelajaran itu yang menurut saya ya, anak-anak itu kurang aktif, lebih banyak diamnya, mungkin sih masih malu bertanya, sehingga pembelajaran itu merasa kurang aktif dan tidak menyenangkan sebagian siswanya. Menurut pengamatan Ibu itu pembelajaran yang sebelumnya Ibu lakukan itu anak-anak nampak kurang aktif. Ya, kurang aktif. Mungkin ada aktif tapi tidak sepenuhnya. Tidak hidup. Kelasnya kurang hidup. Jadi pembelajaran di kelas kurang aktif. Itu tadi salah satunya Ibu sampaikan karena anak-anak mungkin masih malu. Ya, mungkin malu bertanya, kurang percaya diri dan masih belum percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu, apakah ada faktor lain yang menyebabkan nanti di kelas Ibu kurang aktif? Kalau boleh tahu bagaimana model atau metode pembelajaran yang Ibu gunakan sebelumnya? Mungkin itu juga ya, saya kurang memperbanyak metodenya, strateginya mungkin juga kurang. Mungkin saya kebanyakan ceramah dalam pembelajarannya, Bu. Berarti masih menggunakan cara-cara konvensional, lebih banyak belum bervariasi. Belum bervariasi. Selain itu juga ingin yang ketahui cara belajar anak-anak sebelumnya nih sudah berkelompok apa seperti apa Bu? Belum saya kelompokkan, masih bentuknya tetap masih berarti tanya jawab mungkin sekali-sekali secara lisan ya. Berarti belum mencoba Ibu untuk menerapkan yang berkelompok. Terus jadi Ibu sudah mengetahui masalah yang menyebabkan selama ini di kelas Ibu itu kurang aktif. Nah untuk selanjutnya nih, langkah-langkah apa yang bisa Ibu ambil sehingga nantinya pembelajaran Ibu di kelas itu bisa lebih aktif? Rencananya sih seperti modul yang saya buat itu, saya mau menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana nantinya saya akan menggunakan media pembelajaran. Terus mungkin dengan pertanyaan yang bisa merangsang pengetahuan siswa. Nanti saya alihkan, mungkin siswa satu yang bertanya, siswa lainnya yang saya suruh menjawab.
berinteraksi. Ya, tanya jawab singkat, tanya jawab antar siswa, mungkin saya yang memandunya. Ke situ saya juga nanti akan bentuk menjadi kelompok, mungkin beberapa siswa, walaupun nggak banyak kelompok, minimal jadi 2 kelompok. Saya juga siapkan LKPD nanti yang dikerjakan satu kelompok biar anak-anak bisa berdiskusi, saling berinteraksi dengan temannya. Dan saya juga sudah siapkan nanti untuk hasilnya dari kerja kelompoknya itu nanti akan suruh dia mempresentasikan ke depan untuk mengetahui mereka percaya diri apa enggak, mau nggak maju ke depan. Itu sih Bu. Ya, bagus sekali nih rencananya Ibu. Berarti Ibu nanti akan mencoba menggunakan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan. Harapannya nanti supaya pembelajarannya lebih aktif dan lebih menyenangkan. Ibu berarti sudah punya rencana nih untuk besok untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, terus komitmen Ibu itu seperti apa untuk melaksanakan rencana Ibu? Tentunya sebuah rencana itu pasti ada komitmen sehingga nantinya rencana itu dapat terrealisasikan. Terus komitmennya itu seperti apa? Saya sih berusaha mengoptimalkan sintak-sintak dalam model pembelajaran discovery learning-nya. Mungkin pas di tanya jawabnya, mungkin pas presentasinya siswa itu saya haruskan nanti salah satu wakilnya itu harus maju ke depan dan ditanggapin oleh kelompok lain. Sintak-sintaknya yang ingin saya. Jadi Ibu nanti komitmennya ingin lebih mengoptimalkan sintak-sintak dari model pembelajaran discovery learning. Bagus Bu, bagus nih komitmennya. Nanti jika sintak-sintaknya itu sudah terencana dan dilakukan dengan optimal, tentunya akan memberikan hasil yang optimal. Mudah-mudahan besok semuanya berjalan dengan lancar, sesuai harapan, tercapai tujuan pembelajaran, anak-anak bisa aktif dan menyenangkan sama temannya. Selain anaknya menyenangkan, gurunya juga senang dalam mendampingi anak-anak di kelasnya Bu Madi. Harapan kita. Jadi demikian saja perbincangan kita hari ini. Sampai ketemu besok di kelasnya Bu Madi. Terima kasih Bu Putu atas semangatnya. Ada sana. Pangan jari. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Sudah semangat ada belajar?
dan berapa silakan dipegang. Ya, ini kan ini sudah ada contohnya. Pekerjaan yang lain tolong diperhatikan ya. Nah, Komisi tanah lebih besar, Den? Berdoa selesai. silakan dulu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, Bunati betul sehat. Ya, Astungkare sehat juga. Astungkare nih kita semuanya diberikan kesehatan. Bu Made, hari ini kita nih namanya di tahap pasca observasi ya. Iya, Setelah kemarin kita sudah melakukan praobservasi dan juga observasi, hari ini kita akan melanjutkan berbincang-bincang lagi. Seperti kemarin kita bincang-bincang santai lagi, Bu. Iya. Oke, menindaklanjuti observasi kemarin di kelas. Santai aja, Bu. Jangan tegang. Setelah kegiatan kemarin di kelas, yang ingin Tiang tanyakan kepada Bu Made, gimana nih perasaannya setelah selesai melakukan proses pembelajaran di kelas? Ya, pertamanya sih tegang begitu karena biasanya ngajar sendiri, sekarang ditemenin, diambilin video, ya agak deg-degan. Ya, tapi setelah berjalan, ya saya mulai tenang. Hingga akhir pelajarannya. Berarti di awal-awal kemarin Ya, itu Ibu masih deg-degan, grogi ya? agak grogi di Wajar. Saya pun jika nanti pas observasi Ya. itu artinya ada yang menunggu saat ngajar itu merasa pasti grogi. diperhatikan gitu. Tapi kalau sudah berjalan, Ya, sudah mulai sudah menikmatinya, Bu. sibuk dengan acara pembelajarannya itu ya bisa sampai selesai berjalan. Astungkare ya, kegiatan kemarin sudah berjalan dengan baik. Nah, dari modul ajar, dari perencanaan yang Bu Made buat, yang sudah baca kemarin itu, terus yang sudah temani Bu Made di kelas, menurut Bu Made nih, apa yang sudah berlangsung dengan baik? Saya rasa waktu pembelajaran itu seperti yang rencana modul ajarnya saya buat sih sudah terlaksana singkat-singkatnya. Anak-anak terangsang dengan pertanyaan yang saya berikan, ingin tahunya dia. Terus saat saya bertanya ada yang menjawab secara lisannya itu tanya jawabnya. Saat bagi kelompok, bentuk kelompok juga anak-anak mau membagi dirinya sesuai dengan arahan saya. Terus saya berikan LKPD juga sudah dikerjakan sesuai rencana sebelumnya agar anak-anak bisa berdiskusi. Yang terakhir perwakilannya itu dia sudah mau ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Itu sih Bu, walaupun masih saja ada yang seberapa itu kurang aktif, tapi ya sebagian besar dari sebelumnya sudah mulai mau berbicara, mau angkat tangan, walaupun sebagian itu masih ada diam, itulah yang bikin masih ada lah kurangnya. Itu sih Bu. Ini berarti dari pengamatan Ibu sendiri, menurut Ibu sendiri, dalam proses pembelajaran kemarin sudah ada perubahan nih, sudah ada perbaikan, anak-anak sudah mulai percaya diri, mulai aktif, sudah mulai berdiskusinya itu dia sudah mulai berinteraksi sama temennya. Sudah mulai berinteraksi, sudah mau presentasi, sudah nampaklah ada perubahan. Bagus. Terus selanjutnya dari yang kemarin juga nih, menurut Bu Made sendiri hal-hal apa yang belum atau masih perlu untuk ditingkatkan lagi? Ada sih beberapa siswa yang diam itu ya, saya berpikir jadinya kok temannya mau dia kok diam gitu. Yang mungkin nanti dalam kemarin tuh variasi medianya mungkin kurang bagi mereka Bu, yang mungkin tipenya dia itu ada yang belum maksudnya dia tuh masih enggan mau angkat tangan, mau ngomong. Mungkin nanti dengan media yang lain atau dengan kuisis apa itu lebih saya deketin dia, lebih fokus ke anak-anak itu mungkin nantinya Bu. Medianya variasi,
strateginya mungkin ditambah gitu Bu. Itu sih Jadi menurut saya. ini berarti menurut Bu Made itu apa namanya, masih perlu Ya, perbaikan ke depannya. mengembangkan model-model dalam pembelajaran, apa namanya, cara-cara variasi, Lebih apa ya, bervariasi ya dalam pokoknya mengajar. lebih banyak caranya menghadapi Media. anak-anak ya. Mungkin Media. permainan atau apa ya, edukasinya dengan cara menggunakan apa gitu di, nanti saya cari-cari di ini Bu. Berarti nanti saat belajar itu Ibu Made perlu lebih memvariasikan Ya, lagi variasi metode dalam belajar, menggunakan media-media yang lainnya ya. untuk merangsang anak-anak. Ya, biar semuanya sama, semuanya mau aktif hidup kelasnya gitu. Jadi menghidupkan suasana Ya. kelas. Walaupun sudah mau yang lain, tapi ada itu dah cara-cara variasi, Lebih apa ya, bervariasi ya dalam pokoknya mengajar. lebih banyak caranya menghadapi Media. anak-anak ya. Mungkin Media. permainan atau apa ya, edukasinya dengan cara menggunakan apa gitu di, nanti saya cari-cari di ini Bu. Berarti nanti saat belajar itu Ibu Made perlu lebih memvariasikan Ya, lagi variasi metode dalam belajar, menggunakan media-media yang lainnya ya. untuk merangsang anak-anak. Ya, biar semuanya sama, semuanya mau aktif hidup kelasnya gitu. Jadi menghidupkan suasana Ya. kelas. Walaupun sudah mau yang lain, tapi ada itu dah yang mau di, Belum ya, sepenuhnya. sepenuhnya. Terus untuk tadi Bu Made sudah mengetahui nih nanti Ya. apa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Ya. Untuk rencana Bu Made ke depannya menindaklanjuti ini, apa yang Bu Made bisa lakukan? Ya, rencananya seakan teman-teman kan ada guru senior gitu. Teman-teman nanti saya nanya-nanya ke teman mungkin gimana cara menghadapi anak seperti itu, atau mungkin saya cari-cari di YouTube atau apa gitu untuk media-media yang bisa merangsang keaktifan anak gitu sih. Jadi nanti bisa cuma dilakukan dengan berkolaborasi Ya. dengan teman-teman Ya, lainnya, sharing sama teman-teman. sharing dengan guru senior Ya, ataupun guru-guru teman-teman yang lain yang sudah berhasil ya, di kelasnya. mungkin dalam kelas dia rame apa, nanti saya tanya apa sih, gimana sih yang itu ya. Ini kolaborasi yang baik dengan Ya. teman sejawat, Ya. bisa Bu Made cari referensi lagi di YouTube. Nah, ya, untuk menambah lah Ya. gimana Video-video. cara-cara biar anak-anak itu bisa lebih aktif. Saya pelajari lagi caranya. Itu yang bagusnya Bu Made. Ya. Yang penting gurunya itu mau belajar, Ya. mau berubah menuju yang lebih baik. Ya. Terus untuk rencana Bu Made ini, kira-kira nih dukungan apa yang Bu Made perlukan? Kalau untuk itu sih pertama kalau sekolah yang sebagai motivasi apa yang mendukung, terus teman-teman juga biar mau membantu saya. Yang jelas untuk medianya itu kan perlu apa, laptopnya, sinyal yang kenceng, apa namanya, internetnya Ibu, itu sih. Jadi dukungan dari kepala sekolah, Ya. dukungan dari teman-teman, juga mau bantu dukungan saya sarana dan prasarana Ya. yang membantu Ibu untuk belajar dan juga untuk memperbaiki ya, itu semua. karena ya saya juga nggak begitu IT-nya Bu, mungkin teman-teman yang lain bisa membantu saya gitu. Semuanya kita juga perlu proses dalam Ya. belajar. Jadi, yang penting kerjasamanya saja. Gitu Jadi caranya. bagus Bu Made untuk rencana dan tindak lanjut yang Bu Made sampaikan. Saya sampaikan sedikit juga hasil Ya. dari pengamatan saya di kelas nih. Dari observasi kemarin Ya. yang kita lakukan di kelas, yang Bu Made harapkan dari kegiatan di kelas kemarin itu adalah agar anak-anak bisa lebih aktif Ya. kan. Kemudian yang kedua agar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya. Nah, menurut pengamatan saya yang lihat dari observasi kemarin, dalam proses pembelajaran tersebut anak-anak sudah mulai aktif dalam mengikuti kegiatan di kelas, namun belum sepenuhnya. Ya. Masih ada beberapa orang yang masih malu-malu Ya. dan enggan. Mungkin nanti itu yang menjadi PR Bu Made Ya. selanjutnya biar semuanya bisa aktif. Terus yang kedua, dalam menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, bagi anak-anak yang aktif itu saya lihat mereka dalam refleksi akhirnya itu mereka menyatakan bahwa dia senang belajar, tetapi
yang belum aktif Iya. itu malah masih Iya. diem. Dia Untuk tidak tahu mengajar. apa dia senang, apa Iya, dia yang tidak bisa ditebak ya, nih tidak perasaannya bisa seperti apa. nebak. Karena kemarin dia juga aku refleksi, jadi susah menyampaikan Iya. apakah dia senang Nah, ataukah seperti apa. Gimana perasaannya? Dia Diem, dia masih pada diem. temannya sudah Mau Iya. menyampaikan gitu. Nanti PR untuk Bu Made Iya. tidak apa-apa, nanti bisa untuk kedepannya diperbaiki lagi Iya. agar lebih baik lagi. ya Itu saja sih catatan dari saya. Semoga kedepannya Bu Made bisa lebih menambah kompetensi, Iya. gimana caranya berkolaborasi, mungkin juga nanti memanfaatkan PMM, memanfaatkan referensi-referensi lainnya, sehingga kita nantinya sebagai guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih baik, lebih berpihak lagi kepada murid. Iya, Ibu. Itu saja Bu Made. Terima kasih untuk waktunya Ya, hari terima ini. kasih juga Sampai ketemu lagi nanti di banyak. kesempatan lain Iya. dalam kegiatan supervisi yang selanjutnya. Iya. Semoga